kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, Ustaz Sutomo Ibn Nasir. Akan wasalam Ustaz. Mungkin beliau juga nanti akan memaparkan bagaimana keistimewaan kita di bulan Dzulhijjah ini. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan awal-awal hari-hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Baik, itu ada yang mungkin kita sampaikan, mungkin akan segera dilanjutkan oleh tausiah dari Ustaz Sutomo Ibn Nasir. Bila wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, kita bisa melanjutkan kajian kita lagi di dalam ilmu fikih. Dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan momen yang kali ini sedang kita alami bersama, kita berada di sebuah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka sangat perlu kita mengetahui tentang keutamaan yang ada dalam bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang dihukumi di dalam ilmu fikih sebagai sunnah di dalam bulan Dzulhijjah, walaupun sunnahnya bisa sunnah menurut jumhur ulama atau menurut sebagian ulama, tapi menurut sebagian yang lain tidak sunnah, wajib misalnya atau yang lain, tergantung nanti apa bentuk amalannya. Nah, sebelum kita masuk pada detail-detail tentang amalan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah ini, yang judul saya sebenarnya ini ya, Amalia Sunnah di bulan Dzulhijjah. Tadi Pak Samsul kirim WA, ada pamfletnya itu, ada apa dengan Dzulhijjah. Karena kalau pakai AADD kan gak enak gitu ya, kita pakai AADC. Kalau AADC kan tidak meniru-niru gitu. Ya, walaupun ada mirip-miripnya, tapi nggak pas ini. Seharusnya Dzulhijjah, saya tulis Dzulhijjah. Nah, judul kita pada kesempatan kali ini adalah tentang AADC ini. Ya. Tapi ya pemikiran kita AADC maksudnya adalah apa kira-kira yang kemudian disunnahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Ada banyak amalan, tetapi yang paling utama kemudian disebutkan oleh para ulama, dan itu memang diperintahkan secara langsung di dalam nas-nas syariah. Kurang lebih ada beberapa hal. Yang pertama zikir, puasa, sholat, kurban, haji. Ini yang biasanya kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Namun sebelum kita masuk ke masing-masing amalan ini, maka kita perlu tahu bulan Dzulhijjah ini ternyata bulan yang sangat mulia. Kurang lebih ada 5 keutamaan, mungkin bisa lebih gitu ya kalau kita kumpulkan satu persatu. Tapi saya cukupkan dengan 5 ini, yang mudah-mudahan dengan mengetahui tentang keutamaan bulan ini, kita sedikit merasakan suasana dan nuansa yang berbeda. Sebab saya lihat fenomena kita di Indonesia, kaum muslimin di Indonesia ini, kalau memasuki bulan Ramadan, luar biasa semaraknya melakukan penyambutan terhadap bulan Ramadan. Yang biasanya nggak rajin ke masjid, tiba-tiba jadi rajin ke masjid. Masjid itu tumben kalau hari pertama di bulan Ramadan penuh, full, sampai nggak muat lagi untuk menampung jamaah. Tadinya mau dibangun lagi, itu udah direncanain. Nanti habis Ramadan selesai kita akan bangun masjid lagi. Kenapa? Sekarang sudah nggak muat. Tapi ternyata rencana itu nggak jadi dilaksanakan. Pas tanggal belum setengah Ramadan, baru 10 saja 10 Ramadan sudah mulai berkurang. Nah, kata panitianya, udah nggak jadi lah. Ini sudah mulai luas lagi nih masjidnya gitu. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang istimewa. Hanya saja keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini ternyata tidak
kemudian terasakan ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah. Padahal kalau kita lihat nanti di dalam teks-teks syariah, ternyata bulan Dzulhijjah itu terutama hari-harinya jauh lebih mulia dan lebih utama daripada apa yang ada dalam bulan Ramadan. Seharusnya nuansa dan suasananya tentu jauh lebih semangat lagi ketika bulan Dzulhijjah ini. Bedanya kalau bulan Ramadan kita bisa semangat seperti itu ketika Ramadan itu karena memang Allah membelenggu para setan yang biasanya mengganggu manusia itu di Ramadan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sehingga walaupun ya kadang-kadang ada yang cuma sekitar beberapa hari atau beberapa minggu, tapi alhamdulillah perubahan itu sangat tampak di dalam kehidupan kita kaum muslimin di Indonesia dengan adanya Ramadan. Ya, bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, TV aja bisa berubah menjadi sangat religi gitu ya. Ketika memasuki bulan Ramadan, TV Ramadan dengan TV Syawal sudah berbeda. Nah, seharusnya TV Dzulhijjah juga sama. Ada banyak hal amalan yang sangat utama dan seharusnya kita kerjakan. Nah, untuk lebih mengenal sejauh mana, seperti apa keistimewaan bulan Dzulhijjah itu, seharusnya kita juga mengenal bulan Dzulhijjah itu bulan keberapa dari bulan-bulan Hijriah. 12. Berapa, Pak? 12. Alhamdulillah ada yang dia jawab gitu ya. Tapi apal nggak? Bulan 1 sampai 12 dalam Hijriah itu? Alhamdulillah, apal juga gitu ya. Banyak yang di antara kita itu lebih tahu bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April. Nggak usah dihafal, hafal sendiri kalau itu. Karena tiap hari bersinggungan dengan kalender gitu ya. Nih kapan nih tanggal muda gitu. Ketahuan mencari-cari itu terus gitu ya. Tapi nggak pernah kapan nih puasa Ayyamul Bid, Senin Kamis dan seterusnya. Itu juga butuh kalender sebenarnya. Nah, termasuk bulan Dzulhijjah ini dalam kalender Hijriah masuk sebagai bulan ke-12. Kalau mau hafal, Pak, beberapa kiai kita di Jawa itu ada yang memberikan rumusan, gampang ngafalin bulan Dzulhijjah itu, bulan Hijriah itu. Gimana caranya? Disingkat saja. 12 bulan itu disingkat dengan seperti ini. Kan pertama Muharram ya, bulan pertama. Berarti Muharram Safar, Muso, Roro, Juju, Rosya, Dhul. Panjang juga ya. Ya, panjang tapi kalau kita wiridkan gitu, sering mungkin jadi hafal. Muso, Roro, Juju, Rosya, Dhul. Muso, Muharram Safar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, ada Jumadal Akhirah. Kemudian Rosya yang pertama itu Rajab, Sya'ban. Rosya yang kedua Ramadan, Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini yang ngajarin Kiai Mukidi. Kalau Mukidi orang Semarang atau orang Solo atau apa, biasanya kalau dul bukan dul gitu ya. Sebab lafaz dal, D atau B biasanya dikasih huruf awalan N atau M gitu. Dari mana? Dari Depok gitu. Di mana Depok? Yaitu Jakarta Selatan ke sana gitu. Oh, Depok maksudnya. Ada tambahannya. Nah, ini dul juga sama jadi dul. Nah, sekarang kita masuk kepada 5 keutamaan bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang pertama, bulan Dzulhijjah itu terutama yang sedang kita bahas adalah Asyru al-Awwal, Asyru al-Awwal atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari terbaik. Dan yang menyatakan bahwa itu adalah hari terbaik adalah Rasulullah SAW sendiri. Di dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Qala, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bi syai'in." Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, tidak ada hari-hari yang di dalam hari-hari tersebut amal soleh itu lebih dicintai Allah daripada ketika amal tersebut diamalkan di selain atau di luar hari-hari itu. Kemudian para sahabat paham maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
Tapi para sahabat penasaran, apakah sehebat itu hari-hari itu? Sehebat itu sampai tidak ada amalan yang lebih baik kecuali kalau amalan itu dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Akhirnya bertanya, kalau jihad fisabilillah ya Rasulullah, kalau orang yang berperang fisabilillah yang resikonya itu menghilangkan nyawa, luka-luka dan seterusnya itu, apakah juga tidak lebih baik? Kata Rasulullah, wal jihad fisabilillah. Jihad yang seperti itu juga tidak lebih baik, kata Rasulullah. Kecuali, kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi, seorang laki-laki yang keluar binafsihi dengan mengorbankan nyawanya, wa malihi dan juga seluruh harta bendanya, karena dia orang kaya, tapi dia keluar dengan harta bendanya dan keseluruhan nyawanya, dan dia tidak pulang dengan apa-apa. Itu memang tidak mungkin pulang. Dia sudah syahid di medan pertempuran dengan pengorbanan yang luar biasa itu. Kalau itu susah untuk diungguli, kata Rasul. Tapi selain itu, kita mampu untuk mengungguli segala macam amalan kalau kita kerjakan di bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini hari terbaik. Kita lihat jihad yang disebut oleh Rasul SAW sebagai dirwatu sanamil Islam, ya, puncaknya gunung ibadah dalam Islam itu adalah jihad. Itu sudah puncak. Tapi ternyata tidak lebih unggul dari sebuah amalan yang dikerjakan oleh umat Islam yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Termasuk bulan Ramadan. Itu di dalamnya ada hari-hari terbaik. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bahkan malam-malamnya adalah malam-malam terbaik. Ada malam yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalau kita mau bandingkan orang yang mendapatkan, ini bagi yang mendapatkan ya, dan belum tentu kita semua mendapatkannya. Mudah-mudahan sih kita memang tidak dikasih tahu dapat atau tidak malam Lailatul Qadar itu. Tapi mudah-mudahan kita selalu dapat. Asal istiqomah tarawih tiap malam, insya Allah pas itu ada satu malam yang kita mendapati Lailatul Qadar. Tapi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pun, kalau kita bandingkan dengan orang yang meninggal atau mati syahid, ini masih mulia orang yang mati syahid. Kemuliaannya bagaimana? Kita bandingkan misalnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi dia nggak pernah tahu dapat atau tidak. Pas mati atau pas meninggal, itu tetap wajib dimandikan, dikafani dan seterusnya. Tapi orang yang mati syahid tidak perlu ada ritual itu. Tidak ada kewajiban memandikan mati syahid itu. Langsung pakaiannya adalah pakaian yang dipakaikan itu, yang sedang dipakai dengan darahnya, dengan macam-macamnya, dikuburkan dalam kondisi seperti itu, tanpa ada ritual yang 4 itu, mandi, kafan, kemudian disolati tetap gitu ya, dan dikuburkan tetap. Tapi mandi sama dikafani tidak. Nah, ini luar biasa orang berjihad. Masih ada lagi misalnya keunggulan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala peperangan itu, yaitu dia sudah benar-benar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dosa pun yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah dihapus semuanya. Jadi ketika meninggal dan kemudian nanti melalui yaumul hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang lulus langsung masuk surga tanpa hisab. Selesai, masalahnya sudah selesai. Sebab ketika dia berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan nyawanya seperti itu, sampai hartanya mengorbankan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahannya. Sudah saya ampuni semuanya karena dia mengorbankan nyawanya dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda dengan orang yang mungkin dapat Lailatul Qadar, masih tetap harus banyak-banyakan, kira-kira banyakan amal baiknya apa banyakan amal buruknya. Tetapi kalau dapat Lailatul Qadar, kemungkinan amal baiknya sangat bagus, menumpuk, karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, yang kalau kita konversikan jadi tahun sekitar 83 tahun 4 bulan seperti itu. Ini tanpa hisab. Bukan sekedar itu, ketika dia meninggal pun dia berhak memberikan syafaat. Biasanya syafaat kan kita minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi orang yang mati dalam kondisi syahid dari medan pertempuran itu, di akhirat kelak kita akan, kalau kita yang mati syahid bisa memberikan 70 terhadap siapapun yang kita kenal. Mungkin kalau kita syahid gitu ya, kita pengen ayah kita, orang tua kita, semuanya keluarga yang kita kenal
kita kasih syafaat, masuk surga. Sebesar apapun dosanya, gampang tuh masuk surga asal ada syafaat. Nah, tapi kalau kita yang tidak berjihad, mudah-mudahan kita punya teman yang berjihad gitu. Cuma ada apa enggak masalahnya gitu. Teman saya siapa yang berjihad gitu. Kalau ya paling yang kita harapkan adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada teman yang berjihad, dibilangin pas mau berangkat jihad kemana. Cuma jihad sekarang juga agak susah gitu. Paling ke Palestina. Jihad di Suriah itu ya beberapa ulama ada yang menyebutnya itu sebagai jihad, tapi ada juga itu peperangan antar muslim juga dan seterusnya, agak susah disebut sebagai jihad. Kalaupun ada yang menyebut itu jihad, ya barangkali kalau memang ada yang meninggal di antara saudara-saudara kita yang di sana dan kenal, mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil itu misalnya. Ini orang jihad luar biasa kemuliaannya, punya banyak kemuliaan dibanding dengan bahkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi bila dibandingkan dengan amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim di hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, itu kalah. Jihad itu kalah. Ini sangat mulia. Maka kemudian para ulama sepakat, jika dibandingkan dengan bulan Ramadan, hari-hari pertama dari 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama itu lebih baik daripada hari-hari Ramadan. Maka seharusnya kita juga lebih semarak di dalam beribadah ketika memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Yang kalau bisa mirip Ramadan, kalau bisa lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, tentu akan lebih bernilai. Kemudian selanjutnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makhluk ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang sangat kita hafal, ya, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan juga malam-malam yang 10. Nah, para ulama tafsir seperti yang disebutkan oleh Imam Tobari di dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan layalin ashr hiya layali ashri Dzulhijjah. Ini maksud dengan malam-malam 10 adalah malam-malam 10 dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Li ijma'il hujjah min ahli ta'wil alaih. Karena kesepakatan para ahli ta'wil tentang adanya hujjah bahwa memang yang dimaksud 10 di dalam walayalin ashr adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau ada sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah, biasanya itu sesuatu yang sangat penting. Waktu itu penting sekali. Nah, kita biasanya kesusahan bagi waktu. Kalau pas lagi deadline-nya, misalnya mengumpulkan tugas dan seterusnya, baru merasakan betapa pentingnya yang namanya waktu. Kalau pas waktunya luang, nah, biasanya kita akan melalaikan. Karena itu salah satu di antara dua nikmat yang sering dilalaikan, waktu luang dan kesehatan. Nah, Allah biasa bersumpah dengan waktu-waktu, dengan matahari, dengan bulan, dengan macam-macam bumi, langit. Itu makhluk-makhluk Allah yang sangat penting. Di antara makhluk Allah yang sangat penting itu adalah layalin ashr, 10 hari pertama atau 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan malam itu. Kemudian selanjutnya adalah hari-hari yang diketahui. Ya, semua hari ini tentu diketahui, tapi ada hari-hari khusus yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh umat Islam yang mengamalkan kebaikan di dalamnya, yaitu yang disebut dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang diketahui ini ada di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, ada ayyamin ma'lumat. Kita diminta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah diketahui. Maksud hari-hari yang sudah diketahui sesuai dengan pendapatnya para ulama ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian salah satu keutamaan dari bulan Dzulhijjah juga adalah di dalam bulan Dzulhijjah itu terhimpun, terkumpul, terkoleksi di dalam satu bulan itu ibadah-ibadah yang utama. Dan tidak ada waktu yang bisa mengumpulkan ibadah utama itu selain bulan Dzulhijjah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan walladhi yadharu anna sabab fi imtiyazi ashri Dzulhijjah limakani istima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya shalah wa siyam wa sadaqah wal hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi.
Kata Ibnu Hajar, yang menyebabkan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu menjadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah limakani ijtimai ummahatil ibadah. Karena ibadah-ibadah pokok dan utama di dalam bulan Dzulhijjah itu berkumpul. Apa itu? Ada ibadah sholat. Maksudnya adalah sholat Idul Adha yang sangat luar biasa keistimewaannya. Karena hari raya Idul Adha itu hari terbaik di antara 10 hari yang sangat-sangat baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Yang terbaik adalah hari raya Idul Adha. Makanya Rasul pernah menyatakan, innaha afdalu ayyamid dunya. Hari terbaik di dunia itu setiap tahunnya jatuh di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Kemudian selain sholat, asyam, puasa. Maksudnya adalah puasa-puasa sunnah. Baik puasa sunnah itu dilaksanakan semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, atau mau tanggal 8 dan 9-nya saja, Tarwiyah dan Arafah, atau tanggal 9-nya saja. Kalau memang agak repot puasa di sebelum tanggal 9 gitu ya, minimal tanggal 9-nya kita laksanakan. Karena keistimewaannya luar biasa. Nanti kita akan sebutkan sampai ketika bicara tentang puasa. Kemudian sedekah. Nah, sedekah ini pemberian gitu ya, bersedekah biasanya dalam bentuk kurban kalau ketika kita menghadapi bulan Dzulhijjah. Yang pada pertemuan yang lalu sudah pernah dibahas tentang kurban itu. Barangkali nanti ada hal-hal yang menjadi tambahan. Kemudian wal hajj, dan juga haji. Itu juga adanya hanya di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan lain. Dan perkumpulan ibadah-ibadah utama ini tidak ada kecuali di bulan Dzulhijjah. Maka ini menjadi keutamaan yang luar biasa menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian keistimewaan yang lain, bulan Dzulhijjah itu termasuk 4 bulan yang mulia. Allah itu punya 12 bulan. Inna indallahi, ya, Allah itu memiliki isna asyara syahron, ada 12 bulan yang minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya agak terpisah, Rajab. Nah, 4 bulan mulia ini kalau kita mengamalkan amalan-amalan tertentu di bulan tersebut, pahalanya memang luar biasa. Dan salah satu bulan yang mulia tersebut adalah Dzulhijjah. Nah, kita akan satu persatu berbicara tentang amalan tadi ya, himpunan semua ibadah utama ini. Nah, ibadah pertama adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya ada dalam surat Al-Hajj ayat 278 itu yang menyebutkan wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan kita diminta untuk berzikir, menyebut isma Allah, menyebut nama Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah diketahui. Nah, ini yang dimaksud ayat maklumat, berzikir di dalamnya adalah berzikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini amalan utama juga. Dan selain berzikir dalam makna umum, kita baca takbir, tahmid dan seterusnya, ada satu zikir yang khas di bulan Dzulhijjah, yaitu zikir yang kita kenal dengan takbiran. Cuma takbiran yang biasa dikenal masyarakat kita rata-rata dibaca atau dilakukan pada malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitrinya. Tapi kalau kita lihat sunnahnya, nanti takbiran itu ada 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu tidak harus menunggu malam Idul Adha. Dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin, kapan sih Dzulhijjah? Hari Sabtu ya? Sabtu. Sekarang berarti tanggal berapa? 4. Nah, dari semenjak tanggal 1 kemarin, 4 hari yang lalu, sampai tanggal nanti kita hari tasyrik, itu disunnahkan untuk membaca takbir yang kita kenal dengan takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi ini namanya takbir mutlak. Kapanpun kita baca boleh, di kantor, di mana, di waktu luang dan seterusnya, dan tidak perlu keras-keras juga. Kasihan yang lain terganggu gitu. Sebagai zikir biasa, seperti kita baca astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, sebagai zikir biasa, tapi dalam bentuk takbir. Karena ini hari-hari terbaik, hari-hari yang sangat mulia, hari-hari emas, maka kita gunakan zikir yang mulia ini, yaitu bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini
zikir yang khusus. Tapi zikir yang lain kalau dikerjakan di bulan ini juga sangat mulia sekali nilainya. Kemudian ada hadis Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang memerintahkan untuk bertakbir ya. Ma min ayyamin a'dham indallah wa la ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih dicintai amal di dalamnya kecuali di dalam hari tersebut. Fa'kthiru fihinna minat takbir. Maka perbanyaklah di dalamnya dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu dari memperbanyak takbir, wat tahlil dan juga membaca tahlil, tahmid dan juga membaca tahmid. La ilaha illallah, alhamdulillah, punya zikir. Tapi yang paling diprioritaskan adalah takbirannya itu. Ini namanya takbir mutlak ya. Tapi satunya adalah takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang dibaca ya bersama imam atau tidak bersama imam, yang penting dibaca setiap habis sholat. Jadi imamnya itu setelah habis sholat, baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sebelum zikir yang biasa langsung takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir muqayyad. Dibaca setelah sholat fardu. Berarti cuma 5 kali sehari. Kapan mulainya? Dari semenjak hari Arafah atau 9 Dzulhijjah. Subuh ya, hari Arafah itu disunnahkan. Kita sudah disunnahkan untuk melaksanakan membaca takbiran itu. Tapi yang ini muqayyad ya, sesuai dengan waktu sholat, karena dibaca setelah sholat fardu. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang zikir ini, itu hadis yang umum, tidak bicara tentang zikir, tapi bicara tentang amal secara keseluruhan. Kalau dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka nilainya luar biasa, yaitu hadis Ibnu Abbas. Ini amalan pertama, yaitu zikir. Amalan yang selanjutnya adalah puasa. Nah, puasa ini ya seperti yang tadi saya sebutkan, bisa puasa dari semenjak tanggal 1 sampai 9 nanti, atau ya semampunya. Kalau hari ini belum, boleh mulai besok dan seterusnya. Yang penting, kalaupun kita tidak mampu keseluruhannya, minimal jangan meninggalkan 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Kenapa? Karena puasa Arafah itu puasa yang fungsinya luar biasa. Dia menghapus seluruh dosa kita setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. 2 tahun. 2 tahun itu berapa hari? Kalau setahun itu 365 hari, berarti 2 tahun 730. Ya, 730 hari. Padahal 730 hari itu dosa-dosa yang kita lakukan di dalamnya dihapus hanya dengan puasa yang sehari saja, dari subuh sampai dengan maghrib, gitu ya. Cukup dengan puasa itu 2 tahun. Dosa yang belum kita kerjakan saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu pahala yang luar biasa yang seharusnya tidak kita sia-siakan dengan tanpa kemudian kita mengamalkan apa yang seharusnya kita amalkan. Ini puasa 9 Arafah gitu ya, yang paling utama. Bahkan puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram itu fungsinya cuma menghapus dosa yang telah lalu 1 tahun. Tidak ada penghapusan dosa untuk tahun ke depan. Tapi kalau puasa 9 Arafah itu keutamaannya, menghapus dosa yang telah lalu dan yang akan datang 1 tahun. Ini puasa. Dan sholat. Nah, sholat ini sengaja saya percepat gitu ya. Ada sholat-sholat sunnah di 9 hari pertama. Ya, sholat apapun kita, makanya kalau datang ke sini atau ke masjid dimanapun, pas adzan misalnya atau sebelum adzan, yang penting sempatkan untuk sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah kalau memang ada ba'diyahnya. Nah, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan di hari-hari utama seperti ini dibandingkan dengan sholat sunnah yang kita kerjakan di luar itu, ini nilainya beda gitu. Makanya minimal kalau kita punya semangat, disinilah kita mempersembahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat sunnah apapun, tahajud, duha dan seterusnya. Tapi ada sholat khusus yang para ulama banyak yang hukumnya sunnah, tapi ada juga yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan fardu kifayah.
sunnahnya sunnah muakkadah, yaitu sholat Id di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini sholat khusus gitu ya. Nah, di dalam kesunahan sholat Id ada banyak sunnah. Yang pertama mandi gitu ya, pakai parfum, kemudian mengenakan pakaian terbaik, tidak makan sebelum sholat. Ini beda dengan sholat Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah makan dulu sebelum sholat. Tapi kalau Idul Adha jangan makan dulu. Sebab apa? Satenya belum jadi gitu. Nanti habis sholat baru ada penyembelihan. Kemudian yang kelima bertakbir, memperbanyak takbir. Itu takbir sampai tanggal 13 Dzulhijjah, tasyrik terakhir, menjelang maghrib itu terakhir. Kemudian yang keenam beda jalan pergi dan pulang. Kita kalau bisa tahu jalan pulang dan pergi yang berbeda gitu ya. Walaupun sesempit apapun, kalau bisa dilewati ya lewati gitu. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksakan. Bangun jalan dulu gitu, kelamaan gitu. Memang kalau ada bagusnya gitu, beda jalan. Pas berangkat melalui jalan ini, pas pulang cari jalan yang lain. Tapi jangan ke rumah tetangga, rumah sendiri gitu. Jangan sampai nyasar. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh bertahniah. Bertahniah itu saling mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, terutama dengan menggunakan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Agar ibadah kita, entah kurbannya, entah sholatnya, entah puasanya, entah zikirnya, pokoknya ibadah-ibadah utama itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 7 amalan sunnah yang bersamaan dengan sholat sunnah, sholat Id itu. Kemudian yang keempat kurban. Nah, kalau kurban kemarin kan sudah ya. Yang jelas pensyariatannya ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan sunnah muakkadah pun ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ya. Nah, sekarang kriteria hewan. Katanya belum tadi saya tanyakan ke Pak Samsul ini. Kriteria hewan kurban itu ada kriteria sah, ada kriteria afdoliyah. Kalau kriteria sah, dia pertama kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama harus bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu hewannya harus dari kalangan bahimatul an'am. Yaitu ketika dia hewan dari kalangan sapi. Sapi itu kerbau termasuk di dalamnya. Dan jenis-jenis sapi lah apa saja gitu. Kemudian kambing, baik kambing domba atau kambing kacang, pokoknya jenis kambing masuk sebagai bahimatul an'am. Atau onta. Nah, kalau onta kita tidak tahu jenis-jenisnya. Kalau di Arab itu biasa jenis onta banyak sekali. Ada yang menyebutnya dengan al-badanah, ada yang menyebutnya dengan an-naqah, ada yang menyebutnya dengan al-ibil. Ini macam-macam onta. Saya juga nggak tahu seperti apa, belum kenalan masalahnya. Kita jarang di sini gitu ya. Yang jelas harus 3 jenis hewan itu. Tidak boleh berkurban menggunakan ayam. Walaupun ayamnya mahal, lebih mahal daripada kambing misalnya, tidak sah. Harus dari kalangan bahimatul an'am. Kemudian selanjutnya hewan tersebut harus memasuki usia minimal. Nah, usia minimal ini karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul SAW, la tadbahu illa musinnatan. Tidak boleh kalian berkurban dengan hewan kecuali hewan yang musinnah. Nah, musinnah itu yang memasuki usia minimal itu. Kalaupun tidak mampu menyembelih hewan yang musinnah, bolehlah jada'ah. Jada'ah itu yang minimal. Nah, yang minimal itu yang domba 6-8 bulan itu yang paling minimal. Kalaupun kita tidak mampu yang lebih mahal dari itu. Tapi kalau mampu, ya jangan yang minimal. Karena minimalis itu kalau bangun rumah saja gitu. Kalau beribadah jangan minimalis, maksimalis gitu. Kalau mampu, kata Rasul juga kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, jada'ah juga boleh. Nah, domba yang 6 atau 8 bulan, yang belum genap 1 tahun, itulah yang disebut sebagai jada'ah. Yang minimal itu, minimalis. Walaupun menurut Imam Nawawi, jada'ah itu tetap harus 1 tahun. Tetapi kalaupun belum 1 tahun, asal ada 1 giginya yang lepas, copot, giginya tanggal 1, ya, tanggal 1 bukan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Lepas 1, copot 1, itu boleh walaupun belum 1 tahun full, kata Imam Nawawi. Tapi kalau bisa 1 tahun, bagus. Nah, ini domba. Kalau kambing, minimal harus genap 1 tahun. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, yang saya bikin tebal itu jumhur, mayoritas. Sebagian ulama ada yang mengatakan
tidak harus bukan 1 tahun, justru harus sudah 2 tahun. Ini kalangan Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kalau sapi harus 2 tahun genap gitu ya, memasuki tahun ketiga ya, walaupun masuk sebentar aja gitu, nggak harus banyak-banyak. Atau menurut Malikiyah bukan genap 2 tahun, genap 3 tahun. Ini Maliki saja tentang sapi. Kalau onta tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Semuanya sepakat para ulama bahwa onta itu harus memasuki usia minimal 5 tahun, masuk tahun ke-6 sedikit nggak apa-apa. Ini usia minimal. Kemudian tidak cacat. Ya, tidak cacat ini ya tidak buta, baik buta dua-duanya atau buta salah satunya. Itu. Kemudian tidak pincang. Ya. Kemudian juga tidak sakit yang sangat kelihatan sakitnya. Kalau tidak jelas nih sakit atau tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau sangat jelas kelihatan sakitnya, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Ini nggak boleh cacat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, peserta iuran tak melebihi batas. Nah, kan ada nih hewan kurban yang boleh buat patungan, tapi ada juga yang tidak boleh buat patungan. Yang boleh buat patungan itu hanya sapi dan onta. Selain sapi dan onta, kambing itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban yang buat patungan. Nah, kalau melebihi 7 nggak boleh sapi dan onta, apalagi yang kambing. Tapi kalau kurang dari batas maksimal tidak ada masalah, bahkan itu pahalanya lebih banyak, gitu ya. Saya kuat sapi sendirian, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, justru pahalanya lebih banyak. Nggak harus yang sapi itu harus 7. Misalnya pas menyembelih sapi di satu kampung, sudah dapat 6 orang nih, kurang 1 lagi, gitu ya. Ya 6 orang nggak apa-apa dengan 1 sapi, tidak harus 7. Bukan gitu, Ustaz. Maksudnya biar ringan gitu. Ya kalau biar ringan sih itu masalah lain gitu ya. Boleh juga kalau mau biar ringan tapi nggak ada yang berkurban, cari pedagang bakso. Kenapa, Ustaz? Dengan pedagang bakso itu dia kan suka daging tuh. Karena bikin bakso gitu ya. Bukan makan daging, dia nggak makan sendiri. Nah, yang ke-7 itu pedagang bakso itu, tapi kan dia nggak berkurban, Ustaz. Iya, dagingnya buat dia. Jadi yang berkurban cuma 6, yang 1 itu niatnya nggak berkurban, ngambil dagingnya saja. Emang boleh? Menurut Syafi'iyah dan beberapa ulama yang lain dibolehkan seperti itu. Beda niat. Gitu ya. Tapi kalau Hanafiyah tidak, harus niat dan niatnya harus ibadah. Walaupun mungkin ibadahnya berbeda-beda, karena penyembelihan hewan kurban kan bukan hanya udhiyah di hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Ada akikah, ada hadiyu ketika haji itu, ada kurban itu dan banyak-banyak dan beberapa macam yang lainnya. Kalau satu sapi itu niatnya 7 orang berbeda-beda, itu diperbolehkan asal masih ibadah semua. Jangan sampai ada yang seperti tadi, hanya tukang bakso yang pengen makan daging itu. Walaupun menurut Syafi'iyah itu diperbolehkan sebagai solusi barangkali. Kalau 6 orang masih nggak kuat. Ini usia minimal. Peserta iuran tidak boleh melebihi batas. Kriteria sah cuma itu 4. Dan selain kriteria sah dari sisi hewan, sah juga dilihat dari sisi orangnya itu. Dia harus niat. Makanya ketika bicara niat, para ulama kemudian akan menghukumi berbeda ketika ada orang yang sudah meninggal dan belum pernah berniat, sempat niat mau berkurban sebelum meninggal. Ini keluarganya bagaimana? Saya pengen berkurban atas nama ayah, ibu, keluarga saya yang sudah meninggal, bagaimana? Kalau jumhur mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan, karena itu bagian dari sedekah, gitu ya. Tetapi kalau menurut Syafi'iyah boleh juga, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Harus ada wasiat sebelum meninggalnya, dan wasiat itulah yang dianggap sebagai niat. Karena syarat sahnya harus niat. Nah, kalau kita yang masih hidup harus ada niatnya. Cuma kalau yang sudah meninggal, jumhur mengatakan tidak disyaratkan niat. Tetapi kalau menurut Syafi'iyah tetap harus ada syarat niatnya, yaitu dengan wasiat sebelum meninggalnya. Ini syarat sah, ya, kriteria sah, baik dari sisi hewannya maupun dari sisi orangnya. Selanjutnya kriteria afdoliyah. Afdoliyah itu sudah di atas sah. Minimal kalau pengen sah seperti ini kriterianya. Tapi kalau pengen lebih afdol lagi, masing-masing mazhab memang berbeda-beda. Ini sudah jam 1 ya, saya percepat saja. Intinya menurut beberapa ulama ada yang lebih mengutamakan kambing daripada sapi dan unta. Tapi
ulama yang lain ada yang mengatakan tidak, yang lebih baik adalah onta, baru kemudian sapi, baru kemudian kambing. Kenapa berbeda pendapat? Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis akan terlihat sebenarnya yang bagus yang mana gitu. Kalau dari sisi praktek Rasul, yang disembelih oleh Rasul adalah kambing. Itu artinya kalau kita pengen bagus penyembelihannya adalah sesuai dengan yang disembelih oleh Rasul, yaitu menyembelih kambing. Tapi kita lihat dalam hadis yang lain, Rasul pernah bersabda, kalau orang datang ke sholat Jumat itu lebih pagi, dia akan dapat apa? Onta. Gitu. Nanti kalau beberapa menit kemudian, dia akan dapat bukan onta lagi. Dan semakin dekat, apalagi sudah mau adzan gitu ya, malaikat sudah nggak mau nyatet lagi gitu. Terakhir cuma dapat telur aja gitu ya. Nah, ini menunjukkan yang terbaik itu justru onta, gitu, bukan kambing. Tapi terlepas dari itu semua, dalam pandangan ulama yang tadi bisa kita lihat dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepertinya yang namanya terbaik itu dilihat dari sisi pengorbanannya. Maksudnya apa? Siapa yang paling banyak keluar uang, tentu dia lebih baik. Maksudnya, kalau memang dia mampu satu sapi sendirian, itu lebih baik daripada dia satu kambing sendirian. Kecuali kalau dia mau 7 kambing sendirian. Itu lebih baik menurut ulama yang menyebutkan kambing lebih baik daripada sapi. Jadi ada kaidah di dalam ilmu fikih yang namanya al-ujrah ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar pengorbanannya. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Atau al-ajru ala qadri ta'ab. Ya, pahala itu sesuai dengan kadar capeknya. Gitu. Ini afdaliyahnya. Ya, kalau teknis penyembelihan, sendiri. ini yang suka menyembelih, ya. Hendaknya disembelih sendiri kalau mampu gitu ya. Cuma kan kadang-kadang ada yang takut darah. Bukan takut darah, takut pisau juga gitu. Nah, yang takut darah boleh diwakilkan, tapi bagus ini disembelih sendiri. Silahkan diwakilkan gitu. Kemudian harus ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu menyembelih dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling tidak menyakiti kepada hewan. Pokoknya disayang sedemikian rupa yang namanya hewan itu. Itulah Islam. Hewan pun harus disayang. Kok bilang disayang malah menyembelih? Ini gimana? Seperti kontradiktif gitu. Justru itu, menyembelih di dalam ajaran Islam itu berdasarkan beberapa penelitian di WhatsApp, di internet kan ada yang menyebar tuh ya. Ada penelitian 2 orang, yang satu muslim, satu kafir di Universitas di Jerman, Hannover University, yang menyatakan bahwa ternyata penyembelihan ala Islam itu sangat tidak menyakiti. Walaupun kelihatannya menyakitkan, meronta-ronta dan seterusnya. Meronta-ronta itu tidak sedang kesakitan, tapi justru dia sedang mengeluarkan darah dari seluruh tubuhnya itu agar darahnya keluar semua, biar bersih itu dagingnya gitu. Bukan karena sakit. Yang penting yang namanya ihsan itu alat pemotongnya, baik goloknya, pisaunya atau apa itu harus sangat amat tajam. Kalau bisa sekali gesek langsung putus 3 atau 4 saluran yang ada di leher depan, itu bagus. Minimal gitu ya, apanya yang paling tajam lah, agar sekali gesek bisa langsung putus 3 atau 4 saluran yang wajib putus itu. Ini namanya ihsan. Kemudian ihsan yang selanjutnya adalah jangan sampai kita menajamkan pisau atau golok itu di depan hewannya. Nasah gitu ya, kalau dalam bahasa itu nasah. Jadi dihadapkan, dan karena hewan juga punya perasaan gitu, baper kambingnya gitu. Waduh, lihat yang namanya pisau dan seterusnya. Jangan di depan hewannya. Dulu Rasul SAW pernah melihat orang seperti itu. Ada sahabat Nabi yang mau menyembelih hewan, kakinya itu ditaruh di atas leher kambingnya itu. Dia sambil mengasah. Kalau bahasa Jawa ngasah, bahasa Indonesianya apa ya? Ngasah juga ya? Bahasa sama. Nah, tapi di depan hewannya diperlihatkan. Nabi marah. Apa kata Nabi? Kamu ini mau bunuh kambing 2 kali, itu maksudnya. Kok bunuh 2 kali ya Nabi? Iyalah. Ini kamu telah mematikan kambing itu sebelum mati gitu. Dia sudah ketakutan dulu melihat pisau diasah seperti itu gitu. Emang tahu kambing juga punya perasaan. Jadi harus dipertimbangkan. Ini namanya ihsan.
Sedemikian halusnya ajaran Islam memperhatikan yang namanya kambing, gitu ya. Ya, hewan yang lain juga sama. Kemudian menghadapkan ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat itu yang dihadapkan bukan wajah kambingnya, bukan juga orang yang menyembelihnya, tapi yang dihadapkan, ya orang menyembelihnya kalau bisa nggak apa-apa. Yang dihadapkan adalah madbahnya. Madbah itu lehernya, yang disembelihnya. Jadi kalau dan ini ada hubungannya dengan membaringkan di atas lambung kiri. Kalau dia dibaringkan di atas lambung kiri, kita di Indonesia kan kiblat itu ke arah barat, ya. Berarti leher itu menghadap ke arah barat. Kalau dia menghadap ke arah barat, kaki-kaki itu berada di arah barat. Berarti. Nah, kepalanya itu menghadap ke selatan, berarti, gitu ya, agar lehernya menghadap ke kiblat. Nah, itu cara membaringkannya seperti itu. Menghadapkan ke arah kiblat, membaringkan di atas lambung kiri. Ini, arahnya seperti itu. Nah, nanti menyembelihnya bisa dari arah belakangnya sambil menghadap kiblat. Kemudian membaca tasmiyah dan takbir. Tasmiyah itu baca bismillah. Kalau ini ada yang mewajibkan, ada juga hanya sedang mensunahkan. Tapi kita baca saja kalau memang menyembelih. Takbir Allahu Akbar, gitu ya. Di beberapa kitab fikih 4 mazhab itu ada yang menyebutkan bukan hanya membaca itu, tapi juga baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan boleh juga ketika setelah membaca itu kita meniatkan ini hewan ini kurban atas nama siapa, walaupun tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat, tidak harus, gitu ya. Kurban itu harus atas nama ini disebutkan, nggak harus. Tapi boleh disebutkan seperti itu. Yang paling penting adalah orang yang niat berkurban itu sudah niat sejak awal, gitu ya. Itu yang sudah bikin sah. Tidak disebutkan pun nggak apa-apa. Kemudian memotong 3 saluran di leher. Di leher itu kan ada sebenarnya bukan 3 ya, 4 gitu. Ada 4 saluran. Cuma yang 2 ini sama namanya, yaitu saluran pencernaan, kerongkongan itu, kemudian saluran pernapasan, tenggorokan, dan 2 urat nadi atau pembuluh darah, baik arteri maupun pembuluh vena itu. Nah, itu kalau bisa memotong 4-empatnya, itu pemotongan paling sempurna. Tapi kalau misalnya nggak bisa, minimal 3 menurut Hanafiyah, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah minimal 2. Nah, yang 2 ini yang mana beberapa ulama juga berbeda pendapat. Tapi kalau bisa 4-empatnya biar menjadi penyembelihan paling sempurna. Kemudian membiarkan kaki kanan. Maksudnya kita kan biasa mengikat-ikat ya, dipegang dan seterusnya. Yang kaki kanan setelah disembelih dilepaskan saja. Karena pada saat bergerak-gerak agar darah keluar, kaki kanan itulah yang paling punya peran untuk mengeluarkan darah dengan gerakan-gerakannya itu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Kemudian tidak mengangkat pisau hingga tenang. Maksudnya apa? Pada saat disembelih, gitu ya, jangan diangkat langsung, walaupun sudah terpotong misalnya. Tapi tunggu sampai hewannya tenang, tidak meronta-ronta lagi dan seterusnya. Setelah tenang baru diangkat. Ini adab atau cara penyembelihan yang tidak mengangkat pisau ini menurut Malikiyah secara eksplisit menyebutkan itu dalam kitab-kitabnya. Walaupun Syafi'iyah juga sama, tidak secara eksplisit tetapi disebutkan kalau bisa jangan diangkat sebelum dia sudah tenang, gitu ya, di alam sana, gitu. Setelah benar-benar mati baru diangkat. Dan termasuk menguliti dan seterusnya kalau bisa juga seperti itu. Tidak menyembelih hingga putus. Jadi yang terpotong cukup 4 saluran itu saja. Tidak perlu sampai tulang yang di belakang leher itu sampai putus, gitu. Cukup 4 tulang, 4 urat itu yang terpotong sudah cukup. Kenapa tidak boleh sampai putus? Itulah penyembelihan yang sangat menyakitkan. Tulang, gitu ya, kalau putus kayaknya sakit, gitu. Makanya kita hanya diperintahkan, gitu, untuk memotong 4 saluran itu. Itu yang tidak menyakitkan. Jangan sampai sehingga putus. Terus kapan diputuskan? Ya kalau sudah tenang, sudah mati, sudah jelas dan seterusnya, baru diputus, dikuliti dan diolah, gitu ya. Ada larangan macam-macam dan seterusnya. Nah, baru 5 haji. Ya. Cuma waktunya udah ini. Nanti ya haji yang penting bisa nonton TV itu lagi pada haji. Ya mudah-mudahan kita yang belum sempat kesana juga kapan-kapan, gitu ya, bisa secepatnya mudah-mudahan mendapatkan rezeki bertemu dengan keluarga muslim dari berbagai negara di Mekah dan Madinah sana.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini. Nanti bisa dilanjutkan, diperkaya dengan tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan puasa Arafah. Untuk yang bulan ini kan jatuhnya hari Ahad. Nah, sunnahnya kan kita juga nggak boleh puasa sunnah ataupun puasa satu hari pada hari Ahad gitu. Nah ini bagaimana, apakah bisa kita niat puasa Arafah pada hari Ahad aja atau harus disambung dari hari Kamis gitu? Misalkan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, atau boleh cukup satu hari Arafah pada hari Ahad aja? Hari raya. Assalamualaikum. Yahudi. Ya, kalau puasa Arafah memang cuma satu hari aja. Cuma satu hari, tidak dengan hari-hari sebelumnya gitu. Puasa Arafah itu cuma satu hari. Kalau hari-hari sebelumnya tidak disebut sebagai puasa Arafah, yaitu puasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, begitu saja. Karena dia bagian dari Al-Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan di dalam Al-Quran, dan disunnahkan di dalam Ashhurul Hurum itu untuk berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan sum watruk, berpuasalah atau ya tidak berpuasa kecuali sedikit gitu ya. Ketika memasuki bulan yang mulia Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab serta Muharram gitu. Jadi puasa Arafah memang cuma tanggal 9. Permasalahannya kan mungkin hari Ahad itu Ustaz. Hari Minggu kan kita tidak boleh Jumat puasa kali, hari Minggu atau hari Sabtu satu hari aja. Oh, iya. Larangan ini, larangan puasa di hari Minggu. Dengan larangannya. Ya, sebenarnya kita dilarang puasa di hari Minggu untuk menyelisihi orang-orang Nasrani gitu ya, dan juga beberapa agama lain yang berpuasa di hari itu. Kemudian di hari Sabtu untuk menyelisihi Yahudi. Nah, di hari Jumat juga dimakruhkan, itu tidak sampai jatuh haram gitu ya, puasa-puasa di hari itu. Dimakruhkan untuk tidak puasa di hari Jumat secara khusus gitu ya. Saya mau puasa hari Jumat lah. Tidak ada puasa Jumat di dalam syariat Islam. Adanya adalah puasa Senin, Kamis, kemudian 3 hari di tengah-tengah setiap bulan itu dan seterusnya. Sunnahnya hanya itu. Sedangkan puasa khusus Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada. Tapi kalau kebetulan kita memang lagi puasanya itu ada hari-hari tertentu yang jatuhnya hari Jumat, jatuhnya hari Sabtu, jatuhnya hari Minggu, maka itu tidak menjadi masalah. Kita sedang berniat khusus Sabtu, khusus Minggu, khusus Jumat, begitu. Tidak dimakruhkan lagi. Bahkan itu menjadi kesunahan, walaupun cuma satu hari. Karena kita sedang niat bukan niat puasa Minggu, tapi puasa 9 Arafah yang kebetulan jatuhnya di hari Minggu. Boleh-boleh saja. Ditanyakan lagi. Ustaz, jadi untuk kurban sapi itu bisa dengan patungan, Ustaz? Kalau melihat slide tadi bisa. Iya. Patungan untuk sapi dan onta maksimal 7 orang. Boleh, tapi ada batas maksimalnya. 7 orang itu. Iya. 7 orang itu. Karena dulu Nabi SAW ketika para sahabat menyembelih al-hadyu pada saat haji itu, mereka pada menceritakan, saya patungannya unta 7 orang dengan ini dan seterusnya. Dan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari hadis itu para ulama mengatakan hanya sapi dan unta saja yang bisa dijadikan sebagai patungan, tapi tetap ada batas maksimalnya. Nggak boleh lebih dari 7. Tapi kurang dari 7, 6, 5, 4 atau 9 juga boleh. Berat bisa naikin matanya kasihan kalau kita naikin istilah tahun selanjutnya. Kalau misalnya kita berkorban, ada yang berkorban, dia ingin berkorban atas nama ibunya, seekor kambing. Tapi kambing itu dibeli oleh 2 orang anak ibu tersebut. Bagaimana hukum Ustaz? Apa masih boleh? Anak-anaknya patungan. Iya, untuk ibunya. Jadi mau berkorban untuk ibunya, cuma bukan ibunya yang beli gitu. Patungan. Anaknya yang membelikan. Beli secara patungan. Ya boleh-boleh saja. Sama seperti yang di sekolah gitu ya. Anak-anak sekolah kan diminta untuk berkorban gitu.
Saya bukan berkurban sih, latihan saja gitu. Tapi latihan kurban nggak beneran. Kenapa nggak beneran? Cuma iuran uang 50.000, 40.000 gitu. Pas nyampe sekolah dikumpulin. Setelah dikumpulin jadilah kambing atau sapi dan seterusnya. Nah, seharusnya kalau mau jadi benar-benar kurban dan latihan harus jelas. Ini uangnya nanti jadi milik siapa? Karena nggak mungkin dengan 50.000 itu orang bisa berkurban. Berkurban yang minimal dengan satu kambing. Ya bisa 2,5 juta, 3 juta atau 4 juta gitu. Nah, ketika misalnya kita mau menghadiahkan seseorang, boleh-boleh saja. Hadiah itu dikumpulkan atas nama 2 orang, 3 orang dan seterusnya untuk 1 orang, untuk gurunya atau tadi contohnya adalah untuk ibunya. Gak ada masalah. Tapi yang punya pahala kurban adalah sang ibu. Anaknya punya pahala memberi hadiah, berbakti kepada ibu. Bukan pahala kurban. Meneruskan pertanyaan 14 kalau 2 itu perlu akad nggak? Seperti halnya Perus PT ini kan Minamas berkorban kemarin disetujui 2 ekor sapi. Nah, kata Ustaz Sarwat, saya kemarin konsultasi bahwa tidak ada perusahaan yang atau dalam bentuk PT yang korban karena itu pemegang sahamnya orang banyak, kecuali kalau perusahaan perorangan. Nah, kami mengambil langkah bahwa itu disedekahkan ke karyawan atas nama 7, kalau 2 14 karyawan. Nanti insya Allah kita lakukan secara bergiliran. Tahun ini 14 orang, tahun ini udah tahun depan nggak dapat lagi, kita pilih yang lain. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah juga kita udah akan disedekahkan kambingnya ke pantas yayasan. Pertanyaannya, apakah dia tadi balik apakah pakai ijab akad Ijab kabul. bahwa perusahaan menyerahkan kambing itu sapi itu atas sedekah kurban dan kita yang beribadah kurbannya atas nama 7 atau 14 orang. Ya. Akad untuk pemberian seperti itu sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Yang penting orang yang menerima itu tahu bahwa saya punya kurban, agar dia niat. Jangan sampai direktur atau apa sudah memutuskan ya silahkan atas nama 7 orang dan seterusnya, terserah siapa gitu. Tapi siapanya nggak ada yang tahu. Akhirnya terjadilah penyembelihan. Orang yang disembelihkan nggak niat sama sekali, nggak jadi gitu. Karena syarat sahnya penyembelihan itu harus ada niat. Itu paling utama. Makanya kemudian Imam Nawawi mengatakan bagi orang yang meninggal belum sempat berkurban, tidak bisa kita berkurban atas orang yang meninggal kecuali kalau dia pernah berwasiat. Nah, wasiat ini dianggap niatnya. Tapi kalau jumhur atau mayoritas ulama sih untuk yang meninggal tidak disyaratkan niat. Dari kalangan Hanafi, Maliki dan juga Hambali tidak perlu niat karena ini seperti sedekah yang sangat mungkin pahala itu nyampe gitu. Tapi dalam pandangan Imam Nawawi kalau sebagai sedekah ya nyampe-nyampe saja nggak masalah. Tapi ingat sedekah bukan kurban gitu. Kalau kurban itu harus ada niat. Nah, kata Imam Nawawi harus ada niat dari masing-masing pekurban. Kalaupun orangnya sudah meninggal, minimal sebelum meninggal dia pernah berwasiat. Gitu. Kalau sekedar mentransfer pahala, nyampe. Itu sepakat para ulama. Tapi kalau dia mendapatkan pahala khusus bahwa dia berkurban, dia berniat atau tidak. Masalahnya di situ. Nah, sedangkan ini perusahaan memberikan kepada siapapun boleh-boleh saja sebagai hadiah gitu ya. Perusahaannya dapat hadiah, tapi yang berkurban dapat hadiah kurban, ya dapat hadiah itu jika mereka berniat. Tapi kalau mereka nggak tahu apa-apa, emang saya kurban kemarin ya nggak ada pahala kurbannya. Nggak ada. Jadi dipanggil saja itu orangnya, bukan dalam rangka ijab kabul gitu ya, agar niat berkurban. Gitu. Kalau menyaksikan sih tidak disyaratkan, karena kan sekarang ada nih, walaupun saya tidak terlalu sepakat dengan adanya konsep-konsep seperti itu, yaitu berkurban untuk di Palestina, di mana kan sekarang banyak tuh, kirimkan ke rekening ini, nanti akan dibelikan hewan, disembelihnya di sana. Nah, saksi sah kalau memang benar-benar disembelihkan gitu ya. Cuma kadang-kadang ketika kita mengirimkan uang, ragu juga gitu. Hewan saya udah disembelihkan belum ya? Jangan-jangan pas nyatetnya lupa dan seterusnya gitu. Pas niatnya gimana? Kita jadi ragu gitu. Walaupun kalau dari sisahnya tetap sah kalau memang disembelihkan. Nah, itu jadi sah tanpa harus melihat. Walaupun melihat lebih utama. Kenapa? Karena dulu Rasul SAW pada saat berkurban, yaitu anaknya Fatimah berkurban.
tapi Fatimah nggak bisa nyembelih sendiri. Bukan karena dia perempuan, tapi karena memang Fatimah nggak bisa gitu ya, untuk menyembelih sendiri. Perempuan nyembelih nggak apa-apa kalau memang berani gitu ya. Cuma rata-rata kan yang namanya perempuan ya takut dengan darah itu gitu. Nah, sama Rasul SAW Fatimah dipanggil, ya Fatimah gitu. Sini lihat, ini kurbanmu, saya sembelih gitu. Suruh lihat Fatimahnya. Ya barangkali juga dalam rangka untuk agar dia kalau belum niatlah sebelum disembelih gitu. Tapi biasanya kalau niat itu sebelum Dzulhijjah kita sudah merencanakan jauh biasanya kan. Dan ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang sudah merencanakan itu jangan potong kukunya dan jangan potong rambutnya. Sunnah menurut jumhur ulama, tapi wajib untuk tidak potong dan tidak potong rambut kuku itu menurut ulama Hanabilah. Itu belakang. Pak siapa itu? Ada isyarat-isyarat kayaknya mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya Ustaz, kalau kita berkorban, boleh nggak kita bilang sama panitianya untuk tidak disebutkan di dalam musyawarah itu, boleh nggak? Karena kadang-kadang saya pribadi itu ada timbul nanti korban ya, kita begitu loh Pak. Terima kasih. Saya percaya Pak, Bapak orangnya ikhlas. Jadi nggak perlu untuk disebutkan. Ya boleh-boleh saja kalau meminta untuk itu gitu ya. Karena memang tidak menjadi syarat. Tidak ada syaratnya bahwa agar kurban sah itu harus disebutkan. Yang berkurban ini atas nama siapa? Nggak disyaratkan. Yang paling disyaratkan adalah diri kita masing-masing yang berkurban sudah meniatkannya gitu. Dan kalau sudah meniatkan, kalau bisa menyaksikannya pada saat disembelih walaupun bukan kita misalnya. Minimal lihatlah, oh itu sapi saya, oh, itu kambing saya, kan kambing banyak ya. Jangan sampai cuma tahu di antara kambing-kambing itu ada saudara saya yang mau disembelih nih, gitu. Nah, harus tahu mana nih kambing kita. Ya bukan keharusan yang sifatnya menjadi syarat sah, tapi keutamaan saja. Sebagaimana Fatimah tadi diminta Rasul untuk menyaksikan penyembelihannya. Tapi kalau di beberapa daerah sudah menjadi tradisi untuk disebutkan nama-namanya, biasanya sih ada yang dalam rangka ya transparansi gitu ya. Saya kan berkorban, kok nggak disebut. Jangan-jangan disembunyikan di kambing saya gitu. Nah, takutnya ada yang seperti itu. Panitia kan ya amanah gitu. Nih, kambingnya ada sekian, kemudian nama-namanya ini. Ada yang belum tersebut, silahkan lapor misalnya. Barangkali dalam rangka itu kadang-kadang dilaporkan gitu. Walaupun ada juga yang bukan dalam rangka pelaporan, tapi memang seolah-olah biar sah gitu. Satu disebut atas nama ini, disebut atas nama ini dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi syarat. Dan boleh saja kalau kita mengatakan ke panitia, yang punya saya nggak usah disebut ya, sebab saya orangnya ikhlas. Gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Saya sudah ridho kok. Ini kambing kesayangan saya. Tapi saat ini saya persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak Ibrahim kan kesayangannya itu Ismail disembelih. Tapi Ibrahim belum pernah tahu bahwa nantinya itu mau berubah jadi kambing gitu. Nggak peduli berubah atau nggak berubah karena memang rencananya hanya menyembelih Ismail. Ternyata sebelum pisau itu sampai ke leher Ismail, berubahlah jadi kambing. Nah ini sunnahnya Ibrahim yang kemudian menjadi sunnah kita di dalam ajaran syariat Islam. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian aja karena udah memasuki waktu istirahat yang lewat. Jazakumullah khairan atas ilmunya yang manfaat. Nah, mungkin kalau ada yang lebih spesifik bisa ditanyakan lagi Ustaz pada saat ramah-tamah. Mari kita nikmatin hidangan dari Pak Surono yang nggak usah disebut namanya, udah langsung memberikan makanan.